Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks, di mana teks itu tidak asing bagi kalian. Pernahkah kalian mendengar atau membaca sebuah buku, novel, antologi puisi, film, melihat lukisan, atau mendengarkan lagu? Kemudian kalian berniat untuk mengomentarinya. Nah, komentar itulah yang dimaksud dengan ulasan. Jadi, teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian tentang kelemahan dan kelebihan suatu karya. Karya yang dimaksud dapat berupa cerpen, puisi, novel, film, bahkan karya seni daerah lainnya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering melakukan atau mereview sesuatu. Nah, misalnya kita menonton sebuah film, kita memberikan komentar atau opini terhadap film yang baru saja kita tonton. Nah, contohnya sebagai berikut. Dan menurut aku film Mariposa ini gemes banget, nyenengin banget. Film kisah cinta remaja yang berbeda dari biasanya. Karena kalau biasanya bad boy naksir sama good girl, di sini dua-duanya good, dua-duanya anak-anak yang berprestasi tapi dengan background yang berbeda. Terus pokoknya gemes banget deh film ini, harus nonton sendiri gimana kegemesannya, bener-bener memanjakan kita dari gambarnya, musiknya, aktingnya. Terus udah gitu yang aku suka juga, walaupun sangat ringan tapi terselip banyak pesan-pesan atau insight-insight yang bisa kita ambil bukan hanya bagi remaja tapi juga bagi orang tua. Nah, buat kalian langsung aja nonton filmnya karena Video yang baru kalian simak adalah contoh ulasan sederhana. Teks ulasan mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan teks ulasan yaitu memberikan informasi kepada publik tentang kekurangan dan kelebihan suatu karya dan memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan membeli dan menikmati suatu karya. Yang kedua adalah manfaat teks ulasan adalah sebagai informasi kepada publik tentang maksud, isi, kualitas, kelebihan, dan kekurangan suatu karya. Dengan begitu, publik dapat menimbang dan mempertimbangkan apakah karya itu pantas dinikmati atau hanya sekedar hiburan saja. Anak-anak, ada yang tahu struktur teks ulasan itu apa saja? Oh, sepertinya belum. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, struktur teks ulasan itu yang lengkap ada 5. Yang pertama adalah 1. Identitas karya. Yang kedua adalah orientasi. Yang ketiga adalah sinopsis. Yang keempat adalah analisis. Yang kelima adalah evaluasi. Nah, yang paling atas adalah identitas karya. Apa sih identitas karya itu? Identitas karya itu berisi mengenai judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan jumlah halaman. Nah, jika yang kalian ulas itu sebuah film, maka kalian bisa menambahkan sutradaranya siapa, kemudian durasinya berapa. Nah, struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan umum dari suatu karya. Nah, yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan dari isi buku atau film atau karya lain yang diulas. Kemudian yang keempat adalah analisis. Analisis merupakan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Misal tema, penokohan, alur, setting. Nah, yang paling sering dianalisis adalah amanat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan pemaparan yang berisi kelemahan dan kelebihan pada suatu karya. Interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat juga dapat disimpulkan. Nah, evaluasi pada kekurangan buku maupun kelebihan buku, misalnya dalam kelebihan, bahasa buku ini lugas dan mudah dipahami. Kemudian kekurangannya, novel ini sangat langka sehingga sulit dijangkau. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks ulasan. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dalam teks ulasan. Apa saja ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan?
Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti kata yakni, yaitu, bahwa. Nah, contoh kalimatnya, Hasan merasa bahwa semua itu karena perbuatan Anwar. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Contoh katanya sejak, semenjak, akhirnya, kemudian, mulai. Contoh kalimatnya, sejak saat itulah pemahaman Hasan mengenai agama mulai terbentuk. Kemudian yang tiga yaitu menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Nah, contoh kalimatnya, lama-kelamaan Hasan mulai cemburu karena hubungan Atika dengan Anwar semakin dekat. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran, ajakan, atau rekomendasi. Nah, contoh katanya, jangan, harus, seharusnya, sebaiknya. Contoh kalimatnya, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama. Nah, anak-anak, kita kan tadi sudah mempelajari struktur teks ulasan, kemudian ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks ulasan. Nah, sekarang kita harus mengetahui langkah-langkah menyusun teks ulasan yang baik itu bagaimana. Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menikmati karyanya. Kalian bisa dengan membaca, mendengar, membaca sebuah buku, novel, mendengarkan musik, melihat lagu maupun lainnya. Nah, yang kedua adalah mencatat identitas karya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagian identitas karya itu apa saja. Nah, yang ketiga adalah struktur teks ulasan harus jelas dan sistematis. Kemudian yang keempat adalah mencatat hal-hal penting. Kemudian yang kelima yaitu memuat ciri-ciri kebahasaan. Nah, yang keenam merumuskan kesimpulan tentang isi buku dan kesan secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh menelaah kelemahan dan kelebihan pada karya yang diulas. Kemudian yang kedelapan adalah membuat saran-saran yang dibaca. Anak-anak, setelah ini Ibu akan tugaskan untuk menyusun teks ulasan. Silakan kalian menyimak film yang Ibu tayangkan. Kalian sekarang sudah lengkap semua ya? Ya, Ayahanda. Bagus. Jadi kalian akan menentukan sendiri kemana nanti jalan-jalan kalian ini ya? Ya, Ayahanda. Bapak memang memberikan kepercayaan besar kepada kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan takut. Kalian takut? Tidak. Bagus. Awan itu cuma kumpulan uap air yang mengambang di udara. Tidak ada wujud padatnya, macam membalik kentut. Aku nak maya, Kang. Tak usahlah aku bawa kentut segala. Mahar! Dunia berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Kau bolos lagi ya, Flo. Ajak aku bermain dengan kalian. Tapi nanti kau dimarahi. Kita harus berani kan menghadapi segala rintangan. Udahlah, tak usah kau pikirkan. Aku cuma nak bermain dengan kalian. Asyik, ajak aku main. Bagus. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para pengikutnya melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Tapi karena mereka istiqomah, maka perpindahan itu diyakini akan membawa
kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itulah yang akhirnya dikenal sebagai peristiwa hijrah, berpindah ke tempat yang lebih baik, dan akhirnya dijadikan penanda bagi tahun baru Islam. Setelah menyimak film yang Ibu tayangkan tadi, lalu susunlah film itu ke dalam teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Sekian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.